Adanya puasa bulan Ramadan, puasa sunnah. Bu Aja sama Bu Fikri mau cek suara dulu nih, mau nggak? Bu Aja sama Bu Fikri mau cek semangat dari kalian semua. Iya, cek semangat untuk per kelasnya ya. Untuk kelas 1 suaranya seperti apa, Bu? Nanti kalau kelas 1, Bu Aja sama Bu Fikri bilang, kelas 1 mana suaranya? Terus kalian bilangnya gini. Mu. Suara sapi. Suara sapi bisa? Coba dicoba kelas 1 mana? Mu. Halo. Kelas 2, cek suara. Kelas 2, cek suara. Suara kucing bisa kelas 2? Coba gimana suara kucing? Kelas 3, Mbak. Kelas 3 apa suaranya? Kelas 3 suaranya wow. Suara macan. Wow. Bukan suara macan. Ya, suara macan kelas 3. Karena yang paling besar ya yang 3. Jadi suaranya yang paling besar. Iya. Kelas 1 apa tadi suaranya? Suara sapi. Kelas 2 suaranya gimana kelas 2? Kelas 3 suaranya? Oke. Kelas 1, 2, 3 Bu Aja mau tahu nih yang paling semangat kelas mana? Kelas 1 mana suaranya? Semangat sekali kelas 1. Yuk, kelas 2 mana suaranya? Kelas 3 jangan dua kalah. Kelas 3 suaranya mana? Sepertinya ini udah siap semua ini gitu ya. Semuanya sudah semangat sekali. Sudah siap untuk pesantren kilat sepertinya. Sudah? Yang mau ditampilkan sudah belajar, sudah latihan semua belum? Sudah latihan? Sudah siap berarti ya? Kalau sudah siap, Bu Aja sama Bu Fikri mau buka, sudah siap? Acaranya mau kita buka? Kayaknya kita tepuk semangat dulu ya. Iya. Ya, sebelum acara dimulai kita tepuk-tepuk dulu biar tambah semangat lagi ya. Bisa nggak tepuk semangat? Tepuk semangat. Nah. Oke, iya semangat banget ini Bu Fikri ya. Iya, benar. Buka aja nih. Sudah siap semuanya? Oke. Yuk. Kelas 1 kira-kira mana? Jangan deh, nanti kita dapat bocoran lagi ya Bu Fikri ya. Kelas 2 kok udah pakai bangku-bangku, pakai mahkota-mahkota ini, kira-kira nanti mau menampilkan apa ya Bu Fikri ya? Tari-tarian? Sepertinya tari-tarian nih kayaknya nih. Atau mau main drama ini kayaknya ini Bu Fikri ya? Udah pakai aksesoris kayak gitu, lucu banget ini. Warnanya ungu itu. Iya, ini ungu. Pakai mahkota. Kira-kira kayaknya ini mau menampilkan drama ini. Tuh ya, kelas 3 pakai kacamata ini kayaknya nanti itu mau jadi apa itu nanti ya Bu Fikri ya? Mau jadi Gus Miftah pakai kacamata ya. Mau berceramah jadi kan berarti ada yang berceramah. Oh, nah, Gus Miftahnya mau ceramah nanti di depan. Sudah siap itu Mas Arsen, Mas Aldi pakai kacamata hitam nanti mau pada ceramah itu.
ini Bu Aziza sama Bu Fitria punya games. Games apa Bu Fitria? Games harimau Menangkap. Jadi ini kan ada cewek sama cowok. Nanti cewek sama cewek, cowok sama cowok. Jadi tangan kalian yang sebelah kiri tangannya seperti ini. Yang sebelah kanan tangannya seperti ini di atas semuanya. Nah, seperti ini nanti. sudah belum? Coba yang cewek sama cewek, yang cowok sama cowok. Tangannya coba. Yang kanan tangannya mengucuk di atas Yang kanan kayak mau ngambil gitu loh. Ini ya kayak gini tangannya. Enggak, cewek sama cewek, cowok sama cowok. Yang tangan kiri tangannya kayak nyatu gitu ya. Iya, ada. Sudah belum? Sudah belum? Sepertinya sudah. Tangan kanan kayak mau nyimit kayak gini. Tangan kirinya nadong. Sudah? Sudah belum? sudah? Anak perempuan sudah belum? Oke, Sudah. kalau perhatian perintahnya nanti kalau kalian dengar Bu Aziza bilang harimau, berarti tangan teman kalian nanti ditangkap harimau. Harimau gitu. Tapi yang tangannya mengucuk harus diangkat, jangan sampai tangannya tertangkap. Jadi nanti kalau ada Bu Aziza bilang harimau, langsung diangkat, jangan sampai tangannya ditangkap sama temannya. Paham? Paham belum? Sudah paham? Paham belum anak perempuan? Ya, sepertinya sudah paham Bu. Oke, Bu Aziza bakal membacakan sebuah cerita. Kalian semua mendengarkan dengan baik-baik, oke? Katakan bayang cepat. Semuanya mendengarkan ya, konsentrasi. Pada suatu hari Minggu, Hariman pergi ke hutan. Harimau, ayo tangannya siapa yang ketangkep? Harimau adalah sasaran yang ingin ditangkap Hariman. Ayo perhatikan semuanya, konsentrasi. Oke, ulangi ya. Hariman tiba di hutan untuk menangkap Hariman. Hariman pergi ke hutan menangkap Hariman. Siapa yang salah tadi? Katanya sudah konsentrasi. Oke, satu kali lagi ya. Bu Aya coba satu kali lagi. Hari Minggu, Hariman dan Harimin. Harimin bukan harimau. Harimau. Siapa yang benar? Nah, berarti yang benar berarti fokus ya. Baik, udah ya. Udah cukup, nanti kita bisa lanjut lagi karena pembicaranya sudah datang. Bu Aya sama Bu Fitria buka dulu acaranya ya. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.
وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Syukur alhamdulillah, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita bisa hadir bersama di sini dalam keadaan sehat. Salawat dan salam semoga Allah curahkan kepada uswah kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari kegelapan menjadi hamba yang beriman. Yang terhormat Kepala SD Muhammadiyah Bayan, yang kami hormati Ustadz Ali Ashor Al-Husain, Bapak Ibu Guru dan karyawan SD Muhammadiyah Bayan, dan anak-anakku siswa kelas 1, 2, dan 3 SD Muhammadiyah Bayan yang kami banggakan. Pesantren Ramadan tahun 2025 Kamis 20 Ramadan 1446 Hijriah bertepatan dengan tanggal 20 Maret 2025 Miladiah yang mengangkat tema mewujudkan Ramadan berkualitas dengan ibadah tanpa batas, dengan susunan acara sebagai berikut. 1. Pembukaan. 2. Sambutan Ketua Panitia Pesantren Ramadan. 3. Ngaji bareng. 4. Sholat ashar berjamaah. 5. Pentas seni Ramadan. 6. Buka puasa bersama. 7. Sholat maghrib berjamaah. 8. Makan bersama. 10. Sholat isya dan tarawih berjamaah. 11. Pulang. Marilah kita buka acara pada siang hari ini dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya yaitu sambutan Ketua Panitia Pesantren Ramadan sekaligus membuka Pesantren Ramadan 1446 Hijriah. Kepada Pak Danang kami persilahkan. Cek bawang dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, semangat semuanya? Semangat? Puasa semuanya? Oke, alhamdulillah. Oke, yang terhormat Kepala SD Muhammadiyah Bayan Ibu Nurul Hasanah, yang saya hormati Ustadz Ali Ashor Al-Husain, yang saya hormati juga Bapak Ibu Guru serta staf karyawan SD Muhammadiyah Bayan serta seluruh siswa kelas 1, 2, dan 3 SD Muhammadiyah Bayan yang Bapak banggakan. Oke, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala mari kita panjatkan atas rahmat, hidayah serta kesehatan yang diberikan kepada kita semua sehingga kita semua bisa berkumpul hari ini di SD Muhammadiyah Bayan untuk melaksanakan acara apa? Acara apa? Acara pesantren Ramadan. Peta seninya itu bagian dari pesantren Ramadan ya. Jadi acaranya itu pesantren Ramadannya ya, peta seninya bagian dari acaranya. Gitu ya. Baiklah, pesantren Ramadan hari ini itu mengusung tema apa tadi? Sudah mendengarkan belum tadi? Apa temanya sudah? Temanya apa? Bisa dibaca nggak temanya? Apa? Betul, mewujudkan Ramadan berkualitas dan ibadah tanpa batas. Artinya apa? Artinya di bulan Ramadan ini menjadi kesempatan
untuk kalian semua untuk melaksanakan ibadahnya ditingkatkan lagi. Kenapa? Karena Ramadan ini kesempatan dilipat gandakan pahala ketika kalian melaksanakan ibadah. Ibadah bulan suci Ramadan itu apa saja? Apa saja ibadah bulan suci Ramadan? Apa? Puasa, sholat, apalagi? Mengaji, betul. Apalagi? Tarawih, ya. Terus apa lagi? Apa? Sholat subuh, ya. Sholat subuh. Berarti kalau nggak puasa nggak sholat subuh sih ya? Ya sholat, ya. Puasa atau tidak sholat subuh tetap wajib, gitu ya. Jadi kesempatan untuk meningkatkan ibadah ya di bulan suci Ramadan. Apalagi di bulan suci Ramadan itu sangat identik dengan puasa. Puasa semuanya enggak? Puasa. Kalau puasa ada yang sahurnya jam 8 pagi enggak? Siapa yang sahurnya jam 8 pagi tadi? Ada yang mokel? Jangan. Kalau bisa puasa dulu, jangan mokel dulu ya. Puasa dulu, mokelnya nanti maghrib ya. Kalau ada maghrib baru mokel. Jangan sekarang mokelnya ya. Gitu ya. Yang puasanya full siapa? Angkat tangannya yang puasanya full. Bagus ya. Yang puasanya full angkat tangan semua. Yang Bapak Ibu guru nggak angkat tangan berarti nggak full puasanya ya. Berarti semuanya yang di sini angkat tangan yang full puasanya, gitu ya. Bagus, dipertahankan. Kalau puasanya full nanti lebarannya banyak sangunya ya. Iya, gitu ya. Ya, karena puasanya full ya, puasanya full gitu, hadiahnya lebih banyak ya. Pahalanya lebih banyak, hadiahnya lebih banyak. Gitu ya. Oke, jadi masih di acara pesantren Ramadan ini nanti kalian akan mengaji bareng bersama Pak Ustadz Husin ya. Jadi nanti ketika Pak Ustadz Husin menyampaikan materi didengarkan ya. Dengan mengusung tema Ramadan berkualitas, artinya di bulan suci Ramadan ini kalian diminta untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan selama bulan suci Ramadan. Kenapa? Karena pahalanya tadi akan dilipat gandakan. Ramadan yang berkualitas itu yang apa? Ramadan yang penuh kebaikan, penuh keikhlasan dalam menjalankan. Halo. Ayo fokus dulu ya, dengarkan dulu. Jadi Ramadan yang berkualitas itu menjalankan ibadahnya dengan ikhlas ya, dengan penuh kebaikan. Lalu ibadah tanpa batas itu yang bagaimana? Ibadah tanpa batas itu yang melaksanakannya dengan hati yang riang gembira, tidak terbebani ya. Apalagi di bulan suci Ramadan ini pasti banyak yang tiba-tiba sholat isya jamaah di masjid, tarawih bareng. Seneng nggak? Seneng nggak? Ada temannya gitu ya. Jadi ini kesempatan bulan suci Ramadan dipakai sebaik-baiknya untuk memperoleh pahala ya. Karena hanya 1 bulan dalam 1 tahun ya, kita bertemu lagi di tahun depan. Jadi dimanfaatkan. Tinggal berapa hari lagi puasanya? 10 hari lagi tuh, tinggal 10 hari lagi, dimanfaatkan dengan baik gitu ya. Jadi nanti ketika mengaji bareng, ketika pesantren Ramadan, disimak baik-baik ilmunya, materinya, dan nanti kalian bisa manfaatkan untuk kehidupan sehari-hari. Seperti itu ya. Jadi semoga acara pesantren Ramadan ini bisa memberikan kalian semua manfaat, baik untuk kehidupan sehari-hari maupun nanti kalian praktekkan di rumah. Seperti itu ya. Oke, Bapak mewakili dari Ibu Nurul Hasanah sebagai kepala sekolah dan Bapak sebagai ketua panitia pesantren Ramadan. Dengan ini resmi pesantren Ramadan hari Kamis tanggal 20 Ramadan 1446 Hijriah Bapak buka. Oke, kalau gitu Bapak kembalikan lagi ke MC. Silakan nanti disimak saat mengaji bareng-bareng karena ilmunya akan sangat bermanfaat untuk kalian semua. Oke, kalau gitu Bapak akhiri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih kami ucapkan kepada Pak Danang yang telah memberikan sambutan. Acara selanjutnya yaitu materi yang akan disampaikan oleh Ustadz Ali Asghar Al Husain. Kepada Pak Ustadz Ali Asghar Al Husain, kami persilahkan. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap. Siang-siang panas-panas tapi masih semangat ya. Oke. Ini Ustadz ajarin cara jawab salam yang baik dan benar. Ini kan acaranya pesantren Ramadan. Wah, berarti gimana cara jawab salam ala anak pesantren? Kalau Ustadz salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawabnya waalaikumsalam, bukan waalaikumsalam ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke? Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? Ih, pinter bahasa Arab. Kelas berapa sih antum? Kelas 1. Kelas 1 mana kelas 1? Angkat tangan. Ih, paling depan kelas 1. Turunkan. Kelas 2 mana? Kelas 2. Wih, banyak juga. Kelas 3, kelas 3. Oh, kelas 3 kok paling belakang ini ya. Tepuk tangan dong buat semuanya. Pada pinter ini bahasa Arabnya. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Oke, pada siang hari ini insya Allah kita akan belajar bersama. Kita akan main bersama. Kita akan cerita bersama. Dengerin, akhi, ukhti. Nah, karena ini di pesantren ya, jadi manggilnya pakai akhi sama ukhti. Nanti Ustadz ketika ngomong, Ustadz akan mengasihkan pertanyaan di sela-sela Ustadz ngomong. Yang bisa langsung angkat tangan, langsung maju, Ustadz kasih hadiah. Oke? Fahimtum? Kalau ditanya fahimtum, jawabnya apa? Fahimna. Fahimtum? Oke. Oke, coba. Sekarang karena kita lagi pesantren Ramadan, berarti antumnya lagi jadi santri ini. Ini siapa yang nanti mau mondok di pondok pesantren nanti? Aku pondok di Klaten, Pak. Wih, keren, banyak yang mau mondok. Ini. Kamu mau mondok di mana nanti? Di Darul Arkom, mantap. Wah, mau mondok di Gontor, keren. Jauh banget Gontor. Kamu mau mondok di mana? Mana? Bawah kasur. Pondok apa itu? Kamu mau mondok di mana? Pondok di Klaten. Di mana? Di Klaten. Di Gontor. Klaten. Klaten. Wah, jauh banget. Kamu mau di mana? Jakarta. Wah, hebat. Ukti mau mondok di mana? Magelang. Wah, mau mondok di mana? Darul Arkom. Wah, di mana aja. Nanti yang mau mondok Ustadz kasih jempol gitu. Dulu Ustadz juga. Kamu mau mondok di mana? Ustadz dulu juga mondok nak. Habis dari SD Muhammadiyah, Ustadz dulu belajar di pondok pesantren. Wahidun, Isnani, Salah Satun,
Arba'atun. Ih, keren. Di mana-mana dari Ustadz SD sampai sekarang ada ya Wahidun Islani salah satu arba'atun. Wah, keren. Kasih tepuk tangan buat antum semuanya. Oke, langsung aja Ustadz kasih pertanyaan. Coba yang bisa menyebutkan angka 1 sampai 10 pakai bahasa Arab, angkat tangan. Ayo, sini maju, sini. Sini maju. Wah, ini yang paling tinggi yang loncat-loncat sini. Maju. Al-Iban, tolong disiapkan aja. Akhinya namanya siapa akhi? Putra. Wah, suaranya hati-hati kamu nanti suaranya harus semoga sore-sore nanti. Oke, sebutkan angka 1 sampai 10 dengan bahasa Arab. Wahidun satu, isnaini dua, salah satu, tiga, batun, empat, hamsatun, lima, sitatun, enam, sabatun, tujuh, samaniyatun, delapan, tisatun, sembilan, asyaratun, 10. Tepuk tangan. Bentuknya goyang-goyang gini tadi. Oke, langsung kasih hadiah. Oke. Selamat. Oke. Ya buat dimakan tapi jangan sekarang. Oke. Oke, nanti yang bisa jawab langsung angkat tangan ya. Oke. Oke, sekarang ini dulu sebelum kita mulai materi biar semangat kita nyanyi-nyanyi dulu. Siapa yang hafal nama 10 malaikat angkat tangan. Nah, tuh, sini maju. Nah. Udah, gak apa-apa, masih banyak pertanyaan nanti. 10 malaikat. Coba sebutkan, namanya siapa? Inar. Inar. Coba sebutkan nama 10 malaikat. Jibril menyampaikan wahyu, Mikail membagi rezeki, Kokib mencatat amal baik, Adib mencatat amal buruk, Israfil meniup sangkakala, Israil mencabut nyawa, Munkar menanyai dalam kubur yang berbuat keburukan, Nakir menanyai dalam kubur yang berbuat kebaikan, Atid menjaga pintu surga. Ya, lanjut. Malik menjaga pintu surga. Yang menjaga pintu surga siapa? Ridwan. Udah ya, 10 ya. Sip, tepuk tangan. Ih, keren. Disuruh nyebutin namanya, malah nyebutin sama tugas-tugasnya juga. Double berarti hadiahnya. Ayo double Al-Iban. Ih, keren. Oke, silahkan. Oke, kita akan bernyanyi 10 malaikat. Ayo, tafadhol Al-Iban di setel. Dengerin dulu ya. Sekali lagi Al-Iban. Bareng-bareng ya sambil nyanyi. Ada yang udah pernah dengar lagunya, Mbak? Nah, harusnya udah pernah dengar. Oke, sambil nyanyi ya. Kayak dangdut, bukan dangdut. Oke, sudah hafal? Oke, sekarang kita nyanyi bareng. Ikutin Ustadz ya. Mari mengenal 10 malaikat. 1, 2, 3. Dicipta Allah daripada cahaya.
Iyanya juga rukun iman kedua. 1, 2, 3. Mari bersama kita hafal namanya. Jibril, Mikail, Ridwan, Malik. 1, 2, 3. Mungkar, Nakir, Rokib, Atid. 1, 2, 3. Israel, Israfil, semuanya. Sepuluh malaikat kita hafal namanya. Oke, ala Iban sekali lagi. Nanti habis itu yang berani maju tak kasih hadiah. Ayo. Sepuluh malaikat dicipta Allah daripada cahaya. Dianya juga rukun iman kedua. Mari bersama Jibril, Mikail, Ridwan, Malik, Mungkar, Nakir, Rokib, Atid, Israel, Israfil, semuanya. 10 malaikat kita hafal namanya. Oke, ala Iban, kelas. Siapa yang maju? Angkat tangan. 1, 2, 3, maju sini. Ayo maju. 1, 2, 3, maju. Yang oke angkat tangan. 1, 2, 3, maju. Ayo maju. Yang mau satu tunjuk. Kamu kan udah tadi. Duduk. Ayo maju. Maju. 1, 2, 3, 4, 5. Ya udah, yang ini udah. Ada, nggak apa-apa dah. Sini, maju. Nah, yang penting berani. Lah, yang Okti mana? Okti tadi maju. Ayo maju. 3 orang tadi maju. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Wah, banyak juga ini. Oke, sekarang kita nyanyi bersama. 7 orang hadap ke depan. Siap, gerak. Oke, mari kita nyanyi 10 malaikat. Nggak pakai musik ya. 1, 2, 3. Mari mengenang 10 malaikat dicipta Allah daripada cahaya. Juga rukun iman kedua. Bersama kita selalu malaikat. Salah. Coba ulang ya. Jibril, Mikail, Israfil, semuanya. Terakhir 10 malaikat kita hafal nama. tepuk tangan. Oke, ala Iban diinikan hadiahnya. Aduh, dibagi satu-satu.
jangan dimakan dulu. Jangan dimakan. Oke, selamat kepada yang berani maju. Silahkan duduk lagi. Wahidun, Isnani, Salasatun, Arbaatun. Coba sekarang duduknya yang rapi semuanya. Oke, karena kita lagi pesantren Ramadan, nah ini yang cowok-cowok Ustadz ajarin cara pakai peci yang benar. Bagaimana cara memakai peci yang benar? Apakah seperti ini? Wah, bukan. Ini kayak si Unyil. Apakah seperti ini? Wah, ini kayak preman namanya. Caranya adalah 2 jari di atas alis. Coba, 2 jari di atas alis. Nah, itu baru cara pakai peci yang benar. 2 jari di atas alis. Oke, sip, udah. Oke, akhi ukhti, Ustadz punya cerita. Nanti di ceritanya banyak pertanyaan. Nanti yang bisa langsung angkat tangan ya. Dulu Ustadz mondok setelah lulus SD. Dulu saya di SD Muhammadiyah juga nak, tapi bukan di Bayan karena dulu sini belum berdiri. Dulu Ustadz sekolah di SD Muhammadiyah Kuto Arjo gitu. Apa? Di Purworejo ada juga SD Muhammadiyah. Di mana-mana ada SD Muhammadiyah. Dulu Ustadz sekolah di SD Muhammadiyah Kuto Arjo. Habis itu Ustadz mondok di Ponorogo, jauh. Ustadz mondok di pesantren Gontor Darussalam. Siapa yang mau mondok di Gontor nanti? Keren. Tempatnya jauh di Jawa Timur sana. Nah, akhi ukhti, namanya anak pondok itu serba sederhana. Mungkin di rumahnya ada yang kalau tidur kasurnya besar, kasurnya empuk, makanya enak terus. Nah, kalau di pondok itu makannya sederhana, kasurnya ya sederhana, lemarinya sederhana, tempatnya semuanya sederhana. Nah, maka kalau kamu di pesantren, kamu harus banyak bersyukur. Ustadz dulu kalau di pondok makannya setiap hari pakai sate. Enak, iya sate. Tahu nggak sate apa? Sayur tempe tahu. Tiap hari makannya pakai sayur tempe. Itu enak, lezat dan bergizi. Nah, tapi tetap harus bersyukur. Walaupun sederhana, tapi harus bersyukur. Mungkin kalau dibuang mubazir, betul banget itu. Pinter banget sih kamu. Nah, makanya harus banyak bersyukur. Ada satu kisah tentang pentingnya kita untuk bersyukur. Coba ikutin Ustadz ya. 1 ditambah 1 sama dengan 2. Oke, ikutin Ustadz. 1 ditambah 1 sama dengan 2.
Dua orang aja, dua orang. Satu. Dua. Udah. Oh, kamu turun. Udah, nih 3 orang aja. Ayo, bareng-bareng ya. Bareng-bareng semuanya ikutin dari bawah. Oke. Yo, 1, 2, 3. 1 ditambah 1 sama dengan 2. 2 ditambah 2 sama dengan 4. 4 ditambah 4 sama dengan 8. 8 ditambah 8 sama dengan 16. Tepuk tangan. Ala Iban, masih ada nggak? Adanya masih? Ayah, dikasihkan. Mau maju nanti, makanya jawab soal. Nanti masih banyak pertanyaannya. Selamat. Waduh. Awas nak jatuh nanti. Oke, perhatikan. Ada kisah tentang 3 orang pemuda. Perhatikan. Pemuda yang pertama bernama Sabi. S-A-B-I. Wah, Sabi nih bukan itu bisa namanya ya. Sabi. Pemuda yang kedua bernama Jahsy. J-A-H-S-Y-I. Jahsy. Pemuda yang ketiga bernama Maktum. M-A-K-T-U-M. Diingat-ingat ya. Oke, kita beranjak ke pemuda yang pertama. Pemuda yang pertama namanya siapa tadi? Sabi. Pada suatu masa di negeri Arab itu biasanya dipenuhi dengan apa? Sultan Arab. Padang pasir. Kalau di Arab itu padang pasir. Kalau di sini ada tanah, ada tumbuhan. Kalau di sana dikit tumbuhannya. Adanya kurma dan padang pasir. Sama kaktus. Betul banget. Wah, pinter banget sih. Oke. Sama air zam-zam di tanah Arab. Oke. Pada suatu hari di tanah Arab hiduplah seorang pemuda bernama Sabi. Nah, sayangnya ukhti, Sabi ini adalah pemuda yang malang karena dia dikasih cobaan sama Allah berupa penyakit kusta. Tahu penyakit kusta nggak? Penyakit kusta itu adalah penyakit koreng. Tahu penyakit koreng nggak? Nah, koreng tuh yang gatal-gatal itu. Nah, itu biasanya anak pondok. Nah, anak pondok kalau nggak pernah mandi, nggak pernah nyuci, bajunya nggak pernah dibersihin, nanti korengan. Nah, nanti yang mau masuk pondok harus bersih, harus rajin nyuci. Nanti kalau nggak korengan. Nah, itu ya. Si Sabi ini punya penyakit kusta, jadi gatal-gatal, korengan, plus mengeluarkan bau yang tidak enak dari badannya. Gitu ya. Pernah nggak lihat orang penyakit korengan? Pernah nggak sih? Nah, pernah. Nanti kalau di pondok kamu bakal lihat orang-orang penyakit korengan. Idris. Oke. Sayangnya Sabi ini dijauhi oleh warga desanya, dihina, dicaci, dimaki. Pada suatu hari, bau kamu, pergi sana, pergi. Kamu itu bikin nular, penyakit kamu ini bisa nular. Kamu pergi sana, pergi dari desa ini. Ya Allah, salah saya apa? Kamu ini sedang dikutuk sama Tuhan itu. Penyakit kamu nggak bisa disembuhkan. Nanti kalau kamu terus di sini penyakitnya akan menular. Ya Allah, saya juga nggak pingin dapat penyakit seperti ini. Kenapa kalian menghina saya? Pergi, kamu orang terkutuk, pergi. Baiklah, apabila itu yang kalian inginkan, maka aku akan pergi. Semoga kalian senang ketika aku pergi. Pergilah dia dari desanya, pergi melewati padang pasir. Oke, selesai. Sekarang kita ke pemuda yang kedua. Siapa namanya tadi? Jahsy.
Nah sama nak, kalau Sabi tadi itu punya penyakit kusta, korengan. Kalau Jasi ini punya penyakit botak. Ustaz emang botak penyakit? Wah. Nah. Dia botak tapi rambutnya nggak bisa tumbuh. Nah, gitu. Botak tapi rambutnya nggak bisa tumbuh. Ada yang suka botak nggak di sini kalau cukur? Siapa yang cukurnya botak di sini? Nanti di pondok, di pesantren itu kalau biasanya kamu ngelanggar nanti dibotak. Nah, yang laki-laki ya, yang laki-laki kalau suka telat ke masjid, telat berangkat ke kelas, biasanya dibotak sama ustadznya. Itu. Nah dulu Ustadz sering botak gara-gara telat ke masjid. Jangan dibayangin botaknya gimana. Itu. Nah, oh kalau perempuan, ukti nanti yang masuk pondok, kalau perempuan hukumannya apa? Dibotak juga, dia nggak kelihatan lah, kan pakai kerudung. Apa hukumannya? Nah, hukumannya itu, nih Ustadz kasih tahu ya, kalau yang ukti itu biasanya gantinya botak apa? Kerudungnya dibikin 2 atau 3 warna. Misalnya nih, yang sini putih, yang sini merah, yang sini merah, yang sini hijau. Jadi setengah-setengah, kayak apa? Kayak jemuran gitu. Nah, sama kayak botak. Yang botak malu, rambutnya habis. Yang ukti juga malu karena pakai kerudungnya warna-warni. Gitu ya. Nah nanti yang masuk pesantren jangan sering-sering langgar. Oke, kita lanjutkan. Jadi si Jasi ini kepalanya botak tapi nggak bisa ditumbuhin rambut. Pada suatu hari si Jasi ini datang ke seorang juragan sapi. Ya juragan sapi. Kenapa? Udah, Tuan, tolong beri saya pekerjaan Tuan untuk bisa merawat sapi-sapi Tuan, untuk bisa saya makan. Tidak bisa. Pergi kamu. Ya Allah Tuhan, saya belum makan. Saya butuh uang. Saya butuh upah untuk bisa saya makan gitu. Jangan nanti kalau kamu ngurus sapi saya nggak mau makan gara-gara lihat kepala kamu yang botak. Ya Allah, kejam sekali gitu. Habis itu, wah tolong sekali Tuhan, saya nggak punya uang lagi buat makan Tuhan. Pergi kamu, pergi. Atau kak, saya panggilkan penjaga. Baik Tuhan, ampun. Akhirnya dia pergi. Akhirnya si Jasi ini pergi. Di jalan, tadi udah dimaki-maki, nggak dikasih kerjaan di jalan. Ketika lagi jalan, ya Allah, kok nasibku seperti ini ya. Udah botak, nggak dapat kerjaan. Masa saya nggak boleh ngurus sapi gara-gara sapinya nanti nggak mau makan dan saya botak. Ya Allah. Tiba-tiba di jalan dia berpapasan dengan 3 orang perempuan. Nah, 3 orang perempuan di jalan ngelihatin orang botak apa biasanya? Ngerumpi, gibah. Ada orang lewat udah gemuk botak lagi. Wah ini nggak boleh nih. Ini namanya body shaming. Nggak boleh. Udah gemuk botak lagi. Amit-amit aku jadi suaminya. Kamu aja. Jangan nanti kalau aku jadi istrinya. Maaf. Kalau aku jadi istrinya, aku bisa ketularan botak lagi. Biasanya kedengeran sama si Jasi. Ya Allah, tadi saya sudah dihina, sekarang saya digibahin itu. Nangislah si Jasi. Belum sampai situ, akhirnya dia berhenti di satu warung. Duduklah dia. Duduk. Di sampingnya ada seorang pemuda. Coba lihat nih. Lagi ngobrol sama temannya. Coba lihat. Nih lihat. Aku punya rambut yang bagus. Aku baru cukur. Nih lihat. Orang kalau lihat saya itu semuanya terpana dengan rambut saya yang bagus. Terus si Jasi, ya Allah, nasib. Tadi dihina, terus dirumpiin. Sekarang dibikin gak bersyukur gara-gara ada yang lebih keren, rambutnya bagus. Ya Allah. Akhirnya apa? Akhirnya dia pergi meninggalkan desanya. Selesai. Oke, sekarang ke pemuda yang ketiga. Namanya siapa? Fasya. Ngarang. Siapa pemuda ketiga namanya? Maktum. Namanya Maktum. Nah sama juga Maktum ini juga pemuda yang malang. Dia ini punya penyakit buta. Buta itu apa? Gak bisa melihat. Pada suatu hari Maktum ini sedang bekerja.
Nah, apa kerjanya Maktum? Maktum sedang bekerja memerah susu kambing. Memerah susu kambing. Jadi kerjanya Maktum itu memerah susu kambing. Udah, dia merah susu kambing. Dia merah susu kambing dapat banyak ember. Jadi banyak yang dia perah. Udah capek. Lusa kok bisa orang buta memerah susu kambing? Wah, jangan pikir anak orang buta itu walaupun tidak bisa melihat sesuatu yang nyata, tapi penglihatannya itu biasanya melebihi kita yang bisa melihat. Nah, si Maktum ini udah selesai merah susu kambing, lalu datang ke majikannya, ke juragan kambingnya. Tuan, saya sudah selesai, saya mau mengambil upah gitu. Oke, ini upah kamu. Saya beri kamu 2 keping emas. 2 keping emas itu dulu namanya apa? Mata uang di Arab namanya apa? Dinar. Kalau keping perak namanya apa? Dirham. Oke. Saya beri kamu 2 keping emas. Ya Allah, Tuhan kok sedikit sekali perasaan tadi saya memeras banyak sekali susu kambing, tapi kok upahnya cuma 2. Misalnya 2 ember itu dihargai 1 keping emas. Berarti kalau 10 ember berapa keping emas? Angkat tangan. 5, maju sini. Nah, mantap, matematikanya main. Oke. Namanya siapa? Nah, Nanis. Nis. Bagus. Nah, berarti harusnya dia kalau merasnya 10 ember, harusnya dia dapat 5, tapi cuma dikasih 2. Ya, kamu dikasih 2 keping emas buat kamu. Tuan, tadi saya sudah meras susu kambing, kayaknya banyak kok, saya cuma dikasih 2 keping emas. Kamu gak terima, kamu gak bersyukur kamu. Masih mending saya kasih kamu kerjaan, padahal kamu buta. Wah, kejam sekali dihina-hina gitu. Oh baik Tuhan, iya gak apa-apa Tuhan, terima kasih. Tapi nak, ternyata karena dia buta, yang dikasih itu bukan 2 keping emas. Tadi si juragan bilang, ngomongnya kamu dikasih 2 keping emas. Ternyata yang dikasih cuma 1 keping emas dan 1 keping perak. Berarti apa? Dibohongi. Udah dikasihnya lebih sedikit daripada usahanya, dibohongin pula. Habis itu berjalanlah si Maktum tadi. Ya Allah, kok nasibku seperti ini ya? Apa karena saya buta saya itu jadi dibohongi? Habis itu pergilah dia ke seorang tukang roti, datang ke pedagang, bakul jajan. Pak, saya mau beli roti dan minum, gitu. Saya mau beli roti dan minum. Rotinya harganya 1 keping emas, minumnya 1 keping emas. Berarti pas ya, 2 keping emas. Duit kamu nggak cukup. Kamu cuma membawa 2 keping perak. Nah, berarti apa? Dibohongin lagi. Loh, kok bisa? Katanya saya tadi dikasih 2 keping emas. Duit kamu nggak cukup buat beli roti sama minum, cuma bisa buat beli roti doang. Itu karena kamu cuma bawa 2 keping perak. Nah, akhirnya sih Maktum ini bingung. Loh, tadi katanya saya dapat 2 keping emas. Tapi dibohongin. Dapatnya cuma 1 keping emas, 1 keping perak. Di pedagang dibohongin lagi. Kamu cuma bawa 2 keping perak, kamu cuma bisa beli roti. Ya sudah, nggak apa-apa Pak, saya ambil rotinya saja. Dah, diambil. Habis itu berjalan. Ya Allah, siapa yang berbohong tadi ya Allah? Apakah penjualnya atau majikannya? Padahal dua-duanya bohong. Satunya ngasihnya bohong, satunya menerimanya juga bohong. Ya Allah, siapa yang bohong? Apakah seperti ini nasibnya orang yang buta? Akhirnya apa? Akhirnya dia berjalan meninggalkan desanya. Nah, berarti semuanya meninggalkan desanya. Si Sabi, Jahsy sama Maktum semuanya meninggalkan desanya. Nah, sekarang kita ke si Sabi. Berjalanlah Sabi menyusuri gurun. Jalannya timik-timik. Kenapa? Karena sekujur tubuhnya itu isinya koreng semuanya, kusta. Jadi susah jalan, panas lagi sambil bawa bekal. Habis itu berhentilah dia di satu oase. Ada yang tahu nggak oase itu apa? Angkat tangan. Apa oase?
sumber air. Bagus, maju sini. Maju. Nah, pintar ini. Oase artinya apa? Sumber air. Namanya siapa? Miko. Tahu dari mana kalau oase sumber air? Kakak. Dari kakak. Belajar apa? Belajar IPA ya? Iya, hebat. Tepuk tangan buat Miko. Nah, berarti sering baca ini. Kalau nggak sering belajar. Wih, Masya Allah. Ada Ustadz Baskoro. Ustadz Baskoro. Dadah ke Ustadz Baskoro. Oke, kita lanjut. Tadi si Sabi datang ke satu oase. Oase itu adalah sumber air yang ada di tengah gurun. Waduh, lagi santai kawan. Dengan sebelum tidur ini. Oke. Habis itu dia mengambil air lalu minum. Setelah itu dia duduk. Meratapi nasibnya lagi. Ya Allah. Ya itu kan bukan puasa ceritanya. Bukan bulan puasa ya ini ya. Bukan lagi bulan puasa. Habis itu dia duduk. Dia duduk sambil meratapi nasibnya lagi. Wah, ya Allah, kalau saya seperti ini, saya akan diusir di mana-mana. Saya harus mencari tabib. Apa itu tabib? Dokter. Siapa yang ngomong dokter tadi? Siapa yang ngomong dokter tadi? Sini maju, yang ngomong dokter tadi. Maju. Nah, pintar. Dokter, tabib itu artinya dokter. Atau bahasa Arabnya apa? Tabibun, artinya dokter. Tafadhol, oke, sama-sama. Tabibun, artinya dokter. Saya harus mencari seorang tabib untuk menyembuhkan penyakit saya. Jalan lagi dia. Oke, ketika Sabi sedang berjalan, bertemulah dia dengan seorang yang gemuk dan botak. Siapa berarti? Ketemu sama siapa? Ketemu sama Jasi. Duduk, Jasinya. Ini Sabi. Sedang apa kamu wahai saudaraku? Si Jasinya, ya saya sedang duduk lah. Kamu nggak lihat saya lagi apa? Apa yang kamu lakukan di sini? Aku diusir dari kampung halamanku. Lah kok kamu bisa diusir? Emang kamu nggak lihat? Nih loh, lihat kepalaku botak, gemuk lagi. Waduh, menghina diri sendiri. Aku diusir dari kampung halamanku. Oh sama, bukan gitu. Iya sama. Saya juga diusir dari kampung halaman saya karena penyakit saya gitu. Nah tiba-tiba terdengar suara orang yang jatuh. Aduh. Dua orang, Jasi sama Sabi. Siapa itu? Sepertinya ada yang jatuh, butuh pertolongan. Ayo kita tolong. Ternyata siapa yang jatuh? Yang jatuh adalah Maktum. Kok bisa jatuh? Karena buta. Karena buta kesandung batu. Terus, aduh, ditolongin. Oh, kamu tidak apa-apa saudaraku. Ayo berdiri. Minum dulu. Kan tadi dia nggak beli minum tadi. Minum dulu. Klek. Ah, kosong. Udah dibilangin bukan pas bulan puasa. Klek. Alhamdulillah. Terima kasih saudaraku, kalian sudah menolongku. Kalau boleh tahu, kalian sedang apa ya di sini? Kok kamu tadi bisa jatuh? Itu. Iya, aku tidak bisa melihat. Ya Allah, kasihan sekali. Sedang apa kalian di sini, wahai saudaraku? Aku diusir dari kampung halamanku karena penyakitku. Aku juga sama, diusir dari kampung halamanku karena aku botak. Wah, aku juga sama. Aku selalu dibohongin di kampung halamanku. Akhirnya aku pun meninggalkan. Sekarang saya lagi mencari tabib yang bisa mengobati mata saya yang buta. Oh sama, saya juga lagi mencari tabib untuk mengobati korengan saya, kusta saya. Oh sama juga. Aku juga lagi mencari tabib untuk menumbuhkan rambutku. Wah, berarti kita tujuannya sama. Baiklah. Sabi bilang, oke, aku akan mengambil arah timur. Itu. Jasi, bukan arah. Aku akan mengambil arah timur. Jasi bilang, baiklah, saya akan mengambil arah barat. Sedangkan Maktum, baiklah, saya akan ke atas. Bukan, ngapain ke atas? Ke langit dong. Saya akan ke selatan. Akhirnya, baiklah, kita bertiga berpisah di sini. Berpisah. Jalan, oke. Ketika itu Sabi sedang berjalan, bertemulah dengan seseorang tua jenggotan. Siapa kamu, anak muda? Aku adalah orang yang sedang
perjalanan. Lah kamu siapa Bapak tua? Aku adalah seorang musafir yang sedang dalam perjalanan. Apa itu musafir? Angkat tangan. Berjalan jauh. Perjalanan jauh. Kurang tepat. Petualang. Petualang, betul, sini maju. Petualang, keren. Musafir itu orang yang sedang berjalan jauh atau petualang. Si bolang itu berarti bocah musafir, bocah petualang. Tafadhol. Siapa kamu wahai bapak tua? Aku adalah seorang musafir yang sedang dalam perjalanan itu. Apa yang kamu lakukan anak muda di sini? Aku diusir dari kampung halamanku karena penyakitku. Dan sekarang aku sedang mencari tabib yang bisa mengobati penyakitku. Sepertinya aku punya obat yang bisa mengobati penyakitmu. Siapa ini? Katanya cuma musafir, kok tiba-tiba nawarin obat? Tapi nggak apa-apa, saya coba dulu. Semoga niatnya baik. Dikasih obat. Obatnya apa? Budrek. Bukan. Amoxicillin. Bukan. Skabies. Bukan. Ya pokoknya dikasih obat. Obatnya bentuknya cairan. Nah, akan aku beri kamu obat. Nah, cairan kok salep. Habis itu dioleskan ke seluruh tubuhnya, diolesin ke mukanya, diolesin ke tangannya, diolesin ke salep lapan-lapan. Wes terserah, yang penting namanya obat gitu. Habis itu sering shining, shimmering, splendid. Wow, berkilau, celing, hilang. Tiba-tiba dalam seketika penyakit kustanya itu menghilang. Ya Allah, alhamdulillah, ya Allah, alhamdulillah penyakitku sudah hilang. Ya Allah, terima kasih. Giran dia, loncat, senang. Terima kasih Bapak tua, terima kasih sekali. Gitu. Ya sama-sama. Lalu setelah ini kamu akan kemana anak muda? Aku tidak tahu mau kemana karena aku diusir dari kampung halamanku. Lalu apa yang kamu inginkan? Aku ingin beberapa ekor unta agar aku bisa hidup dan aku bisa makan. Baiklah, akan aku berikan keinginanmu. Jin dong? Bukan, nah, ini kan bukan Aladin ini. Akan aku berikan apa yang kamu minta. Pergilah ke balik bukit itu, maka kamu akan menemukan 10 ekor unta. Rawatlah, peliharalah, dan jagalah unta itu. Terima kasih. Akhirnya pergi, selesai. Sekarang kita beralih ke Jahsy. Lagi berjalan, kepanasan karena nggak ada rambutnya, jadi langsung celing mantul. Nah, namanya apa? Botak bersinar. Nah, botak kinclong, botaknya dikerok. Atau Gunawan, apa Gunawan? Gundul menawan. Oke, dia lagi berjalan, dia bertemu dengan bapak-bapak tua yang tadi. Siapa kamu bapak tua? Aku adalah seorang musafir yang sedang perjalanan. Siapa kamu anak muda? Apa yang kamu lakukan di sini? Aku diusir dari kampung halamanku karena punya penyakit botak dan selalu dihina gitu. Sekarang aku mencari tabib yang bisa mengobati penyakitku. Sepertinya aku punya obat yang bisa mengobatimu. Spesialis ini. Tadi korengan, sekarang botak. Hebat banget ini. Musafir apa tabib ini? Dikasihkan obatnya gitu. Siapa ini? Nggak kenal, tahu-tahu nawarin obat. Tapi nggak apa-apa lah. Coba dulu. Habis itu dicobalah di mananya? Di sininya biar tubuh jenggot. Enggak, di sininya. Nggak ada rambutnya di sininya. Nah, habis itu dioleskan di kepalanya. Tiba-tiba celing. Tumbuhlah rambut. Gimana coba? Rambutnya tumbuh langsung. Nah, usah ceritain ya. Orang kalau botak itu numbuhin rambutnya berapa lama? Numbuhin rambutnya itu, dulu Ustadz kalau botaknya kinclong ya gitu ya, dikerik gitu. Pak jangan dikerik. Sama tukang cukurnya, ya disuruh dikerik mah. Waduh ya Allah, ya kinclong itu. Habis itu tumbuh rambut itu sampai 1 bulan. Habis itu saya cukur. Nah, udah cukur, tapi bentuknya kayak batok kelapa, kayak helm jadinya itu.
Nah, jadi bulat terus bekas cukuran, jelek banget pokoknya. Habis itu masih harus nunggu 1 bulan lagi baru rambutnya bisa kayak biasa lagi. Jadi kalau di pondok kamu botak, nungguin rambutnya itu 2 bulan. Nah ini dikasih obat langsung tumbuh rambutnya, gitu. Enggak nunggu 2 bulan langsung tumbuh. Celing 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 celing. Zrup. Wah, alhamdulillah, alhamdulillah, ya Allah, aku punya rambut lagi. Ya Allah, alhamdulillah. Terima kasih Bapak Tua, terima kasih Bapak Tua. Iya, sama-sama. Lalu, apa yang kamu akan lakukan setelah ini anak muda? Pulang. Aku tidak tahu mau kemana itu. Lalu apa yang kamu inginkan? Aku ingin memelihara sapi. Nah, kan tadi dia ingin melihara sapi tadi. Cuma sapinya nggak boleh dipelihara, takut ketularan botaknya tadi. Aku ingin sapi agar aku bisa makan dan aku bisa hidup. Baiklah, aku akan memberikan apa yang kamu inginkan. Pergilah ke balik bukit itu, kamu akan menemukan seekor sapi betina yang sedang hamil. Nah, rawatlah, jagalah dan peliharalah. Terima kasih Bapak Tua, terima kasih Bapak Tua, terima kasih. Pergilah dia. Kata siapa sapi nggak punya rambut? Sapi punya rambut nggak? Nah, namanya apa kalau sapi? Nah, namanya bulu. Nah, sekarang kita ke yang terakhir. Siapa yang terakhir? Maktum. Lagi berjalan. Siapa kamu Bapak Tua? Enggak lah, kan nggak bisa lihat gitu. Tetap lah. Kok ada sesuatu di depan ini menghalangi jalan saya? Apa ini? Apakah ada orang di depan gitu? Aku adalah seorang musafir yang sedang dalam perjalanan. Siapa kamu anak muda? Maaf, aku buta. Aku tidak bisa melihat gitu. Aku tidak bisa melihat itu. Sedang apa kamu Bapak Tua? Saya sedang perjalanan. Lalu kamu lagi ngapain anak muda? Aku sedang mencari tabib yang bisa mengobati kebutaanku. Baiklah, sepertinya aku punya obat yang bisa menyembuhkan. Keren ini. Ini kalau buka praktek ini langsung laris di Bayan ini kayaknya. Semua penyakit bisa diobatin. Oh, terima kasih. Akan saya coba. Wah, hebatnya Maktum. Maktum ini tidak pernah suudon gitu. Dikasih pertolongan langsung diterima. Lalu dioleskan ke matanya Maktum. Tiba-tiba, cering, bisa melihat. Ya Allah, ternyata indah sekali dunia ini. Masya Allah. Terima kasih Bapak. Terima kasih, terima kasih. Bisa melihat itu. Lalu apa yang kamu inginkan setelah ini? Aku tidak ingin kembali ke kampung halamanku. Aku ingin kambing Bapak Tua gitu, agar aku bisa hidup dan aku bisa makan. Baiklah, akan aku berikan apa yang kamu inginkan. Pergilah ke balik bukit itu, kamu akan menemukan kambing yang sedang hamil. Jagalah, peliharalah dan rawatlah. Selesai. Beberapa tahun kemudian, 2 years later. Beberapa tahun kemudian, Sabi, Jahsy, dan Maktum ini menjadi seorang juragan peternakan. Si Sabi jadi juragan unta, si Jahsy jadi juragan sapi, si Maktum jadi juragan kambing. Wah, udah kaya jadi juragan. Hartanya diberi nikmat yang banyak oleh Allah. Pada suatu hari, kita ke Sabi dulu ya. Pada suatu hari, Sabi ini didatengin oleh anak buahnya. Tuan, ada apa? Ada yang mau bertemu Tuan? Tidak bisa, saya sibuk. Jadi sombong dia. Tidak bisa, saya sibuk. Tapi orang ini memaksa Tuan. Katakan dia untuk pergi. Ternyata orangnya datang. Kagetlah si Sabi. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Ternyata siapa yang datang? Ternyata yang datang adalah orang yang berpenyakit kusta sama seperti ini. Kusta, saya dulu juga seperti ini. Habis itu, Tuan, saya minta makanan Tuan. Saya habis dari perjalanan jauh, saya nggak punya makanan Tuan. Tidak bisa, pergi kamu. Bikin bau saja di sini kamu. Tolonglah Tuan, saya belum makan beberapa hari ini Tuan. Gitu. Saya cuma bisa berharap kepada Tuhan dan Allah saja. Tidak bisa, pergi. Kamu bikin bau saja di sini. Akhirnya marah bukan si sapinya, marah si orang yang kusta tadi, marah.
Bukankah kamu adalah orang yang dulu diberi penyakit kusta, lalu Allah menyembuhkan penyakitmu dan memberimu nikmat? Kaget dia. Kok bisa tahu dia? Bukankah yang tahu cuma aku dan tabib? Jangan-jangan dia nguping dulu. Ah, tidak. Mana ada saya punya penyakit? Gak ada saya punya penyakit. Ngaco kamu. Ini harta sebanyak ini juga bukan dikasih. Saya dapat warisan dari orang tua saya. Baiklah, apabila kamu berdusta dan apabila kamu tidak mau membagi nikmatmu, semoga Allah mengembalikan penyakitmu dan mencabut semua nikmatmu. Pergilah. Pengemis tadi pergi. Tiba-tiba celing, balik lagi penyakitnya. Sampai, ya Allah, gatal-gatal lagi dia. Ya Allah, langsung nangis. Ya Allah, kenapa bisa kembali? Ya Allah, ampuni aku ya Allah. Semua nikmat yang banyak ini membuat aku tidak bersyukur padamu ya Allah. Nah, selesai, menyesallah dia. Iya, balik lagi penyakitnya. Oke, lanjut. Sekarang kita ke Jahsy. Sama, Tuan, ada seseorang yang ingin bertemu dengan Tuan. Siapa? Ini ada tamu Tuan. Datanglah. Kaget. Ternyata yang datang siapa? Orang botak, betul. Orang botak datang. Botak juga, sama gemuk juga itu. Tuan, saya minta uang Tuan untuk bekal perjalanan saya. Kenapa kamu minta saya gitu? Saya belum makan beberapa hari ini Tuan gitu. Tidak bisa. Pergi kamu mengganggu pemandangan saja. Dasar botak, nggak sadar diri dia. Botak, dasar botak. Tolonglah Tuan, saya belum makan berhari-hari. Tolonglah beri saya bekal untuk perjalanan Tuan. Tidak bisa. Pergi kamu dari sini. Marah lagi. Bukankah kamu adalah orang yang dulunya juga botak, lalu Allah menyembuhkan penyakitmu dan memberi kamu nikmat? Kaget dia. Kok bisa tahu nih? Bukankah yang tahu cuma tabib? Jangan-jangan dia melihat saya botak itu. Gak ada. Mana ada saya botak? Lihat rambut saya kayak artis Korea. Wah, artis Korea. Rambut saya kayak ini nggak ada dulu saya botak. Saya juga dapat warisan dari orang tua saya. Baiklah, apabila kamu berdusta, semoga Allah mencabut nikmatmu dan mengembalikan penyakitmu. Udah pergi. Tiba-tiba apa? Tiba-tiba anak buahnya datang. Tuan, ada apa? Sapi kita mati semuanya Tuan. Dalam seketika sapinya mati semuanya. Sapi kita mati semuanya. Apa? Bagaimana tanggapannya si Jahsy? Kaget. Orang kalau kaget megangin apa? Megangin kepala. Pas dipegang kepalanya lebih kaget lagi. Hah? Sapi kita mati. Kok bisa langsung mati semuanya? Kaget lagi. Kenapa? Tiba-tiba rambutnya hilang. Oh ya Allah, rambutku hilang. Ya Allah, ampuni aku ya Allah. Semua nikmat yang kamu berikan membuatku tidak bersyukur padamu ya Allah. Ya Allah. Selesai. Menyesallah si Jahsy. Sekarang kita ke siapa? Maktum. Nah, waktu itu Maktum jadi juragan kambing. Pegawainya banyak, karyawannya banyak. Wah, hebat sekali ya juragan kita. Padahal dulu cuma punya satu kambing. Sekarang kambingnya sudah ratusan. Keren ya. Padahal dulu kambingnya cuma satu, dikasih sama orang lagi. Hebat sekali ya ngajian kita. Orangnya baik lagi. Lagi apa ya? Kok nggak kerja? Maaf Tuan. Ayo kita kerja lagi. Habis itu datengin sama karyawannya. Tuan, ada tamu yang ingin bertemu dengan Tuan. Oh ya, silahkan bawa tamunya ke sini. Ramah banget ini si Maktum. Datanglah seorang tamu yang kira-kira apa? Buta. Kaget. Aku dulu juga buta gitu. Tuan, tolong berikan saya uang yang sedikit untuk saya bekal Tuan, untuk bekal saya Tuan gitu. Oh, baiklah Bapak itu. Kamu butuh berapa? Akan saya berikan 10 dinar. Berarti 10 dinar itu berapa? 10 keping emas. Oke. Tolong ambilkan 10 dinar. Lah, banyak sekali Tuan. Ambilkan. Loh, banyak sekali. Ambilkan. Nah, udah diambilkan gitu. 10 keping emas dikasih 10 dinar.
Habis itu dikasihkan, ini silahkan diambil untuk bekal perjalanan Anda. Tidak perlu anak muda, kamu sangat baik sekali. Loh, kenapa Anda tidak mau? Padahal tadi Anda sendiri yang minta uangnya gitu. Oh, kurang ya? Oke, nggak apa-apa. Tambah. Sudah anak muda, kamu sangat baik sekali. Gitu. Tidak perlu. Gitu. Loh, kenapa ini kok tadi minta? Apa masih kurang juga? Gitu. Sesungguhnya aku adalah malaikat yang diutus oleh Allah. Untuk apa? Untuk menguji kesyukuran kamu. Apakah setelah kamu disembuhkan dari penyakitmu, apakah setelah kamu diberi nikmat, kamu masih mau bersyukur dan memberi kepada orang lain? Ternyata kamu adalah pemuda yang baik dan pemuda yang dermawan. Kamu tahu dua teman kamu yang berpenyakit buta dan kusta? Oh ya tahu, tapi nggak tahu mukanya. Kan waktu itu masih buta. Oh ya tahu, dua temanmu itu sama-sama mendapatkan nikmat, tapi mereka kufur, mereka gak mau bersyukur. Akhirnya Allah mengembalikan penyakit mereka. Ya Allah, kasihan sekali. Padahal dulu menolong saya, tapi karena tidak bersyukur, Allah mengembalikan penyakitnya. Baiklah anak muda, maka aku pamit dan teruslah menjadi hamba yang bersyukur. Selesai ceritanya. Oke, akhi, ukhti, wahidun, isnani, salah satun, arba'atun. Oke, apa hikmah yang bisa kita ambil dari cerita tadi? Apa-apa? Kamu apa? Kurang. Jangan sombong, bersyukur. Ya betul semuanya, nggak boleh sombong dan harus bersyukur. Siapa yang bisa menyebutkan ayat Al-Quran tentang bersyukur? Oke, sekarang ikutin Ustadz ya. Nanti dihafalkan yang bisa maju. Oke, ikutin Ustadz. La in syakartum la azidannakum wala in kafartum inna adabi lasyadid. Apabila kamu bersyukur, maka aku akan tambahkan nikmatku. Dan apabila kamu kufur, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Siapa yang bisa ngulangin? Oke, sekali lagi ya. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Siapa yang mau menghafalkan? Maju. Nih sini, maju. Sini lewat sini nak, lewat sini aku. Iya. Namanya siapa? Lutfan. Coba dihafalkan tadi ayatnya. Lain. Sakar. Wa in zakar Tum. La aziz. La azidannakum. Lanjut. Walain. Kafar. Tum. Inna adabi. Lasyadid. Oke, nggak apa-apa. Ala Iban, masih ada ya hadiahnya ya? Masih ada nggak? Masih. Oke, masih ada pertanyaan lagi. Oke, tafadhol. Oke, pertanyaan selanjutnya masalah cerita tadi. Sebutkan 3 pemuda yang ada dalam cerita. Sini, aduh, cepetan. Siapa namanya? Salma. Kok Salma? Emang ada tadi namanya Salma? Oh, namanya ini Salma, Okti Salma. Coba sebutkan 3 pemuda tadi.
Jahsy sama Maktum. Maktum, pinter. Tepuk tangan. Oke. Selamat Salma. Lanjut. Apa yang dipelihara oleh Maktum? Apa? Kambing, sini maju. Langsung dikasih aja, langsung dikasih. Oke. Apa yang dipelihara oleh Jahsy? Turunin lagi. Turunkan. Ganti pertanyaan. Ustadz gak lihat tadi. Penyakit apa yang diderita oleh Jahsy? Apa? Ini apa? Botak. Oke, pertanyaan terakhir. Kan udah. Terakhir. Penyakit apa yang diderita oleh Maktum? Ya kamu itu yang nggak pakai peci. Apa penyakitnya apa? Buta, pintar. Udah, duduk. Selamat, Ike, sama-sama. Duduk. Wahidun, Isnani, Salasatun, Arba'atun. Oke, akhi, ukhti, ini karena sudah dekat waktu asar dan sudah mau selesai. Mau buka nggak? Jangan adzan asar, bukanya pas adzan maghrib. Oke. Ustadz akhiri, terima kasih. Akhi, ukhti, Ustadz sudah disambut. Nah, nanti kapan-kapan kita ketemu lagi. Kamu pernah lihat Ustadz nggak? Siapa yang pernah ketemu Ustadz di sini? Ustadz ngajar di sini, nak. Ustadz ngajar di sini, tapi bukan SD Muhammadiyah. Ustadz ngajarnya di Darul Arkom. Siapa yang kalau hari Jumat ikut les drum band? Angkat tangan. Nah, biasanya ketemu Ustadz ketika hari Jumat. Nanti kapan-kapan kita ketemu lagi ya. Oke. Ustadz akhiri, aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin min kulli dzamb. Astaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Nasrun minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, syukran akhi ukhti. Terima kasih kami ucapkan kepada Ustadz Ali Asyad Al-Husain yang telah memberikan materi. Semoga materi yang telah disampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Yuk, kelas 1 mana suaranya? Kelas 2 mana suaranya?
ternyata masih pada semangat Bu Aziza. Ya, tadi kan masih ingat nggak tadi apa yang sudah disampaikan sama Ustadz Husain? Ada yang masih ingat apa yang disampaikan dari Ustaz Husain? Ustadz Husain bercerita tentang siapa tadi? Ada tiga pemuda. Pemudanya yang pertama siapa namanya? Nabi, Makarun, Tuh, dan satunya? sama kembali ke tempat duduknya masing-masing dulu. Duduknya yang Tepuk rapi ya? 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4. Oke. Mana tempat dudukku? Ini tempat duduk. Mana? Di mana? Oke, kembali ke tempat duduknya masing-masing. Bu Azia sama Bu Fitria nanti akan menambahkan hadiah lagi sama kalian, mau nggak? Ada yang mau hadiah lagi nggak? Oh. Kalau mau, Bu Azia sama Bu Fitria nanti milihnya anak yang tertib ya Bu. Iya, Iya. Bu Guru akan memilih anak yang paling tertib. Iya, yang duduknya anteng, yang tertib, yang mendengarkan ya Bu Fitria ya. Yes, betul Bu. Tadi kan banyak banget tuh materinya dari Ustadz Husain yang disampaikan. Salah satunya tadi Ustadz Husain menyampaikan tentang malaikat. Malaikat Allah ada berapa? 10. Coba sebelumnya kita nyanyi bareng-bareng. 10 malaikat Allah yang wajib kita ketahui. Menyampaikan wahyu Mikail dalam kubur Atik mencatat amal buruk. Oke, sekarang langsung aja Bu Fitria kita Iya. tunjuk nih siapa yang mau maju ke depan. Bu Azia sama Bu Fitria pilih yang anteng dulu yuk. Bu Guru akan pilih yang paling anteng ya untuk maju ke depan. Berapa? 2. Langsung aja Bu Langsung Fitria, aja. langsung 6 anak kita pilih. Kita Bu Azia sama Bu Fitria langsung memilih 6 anak. Yuk anteng-antengan dulu dan siap belum? Anteng-antengan dulu. Nanti kalian maju dulu baru Bu Azia sama Bu Fitria kasih pertanyaan. Ya, Oke? betul. Siap? Siap semua? Siap. Siapa ini Bu Fitria nih? Kira-kira nih Bu Fitria nih udah pada anteng-anteng semuanya Bu Fitria? Siapa ya? Siapa ya? Kira-kira siapa ya bakal dapat ya Bu Fitria ya? Yang anteng yang dari kelas 1 dulu nih kayaknya nih, yang lucu-lucu dulu nih, yang ganteng-ganteng dulu, yang cantik-cantik di depan kita ini. Yuk, pojok sendiri. Pojok sini. Ya, yuk silakan maju ke depan. Yang cowok Bu Fitria, yang cowok Bu Fitria. Yang anak laki-laki. Ini siapa ini namanya? Mas Halil. Mas Halil. Yuk kelas 2 coba mana kelas 2? Kelas 2 mana? Kelas 2 mana kelas 2? Oh iya. Banyak banget Bu Fitria. Yuk, kita pilih Bu Fitria. Kelas 2. Dari perempuannya dulu. Yuk Mbak Zahwa. Mbak Yang Zahwa laki- maju ke depan, yang laki- yang laki-laki Bu Fitria. Geser sini. Ke tengah. Yang laki-laki yuk, yang laki-laki. Ke sini. Yang laki-laki coba. Rafasya, yuk Rafasya
bawahnya. Yang kelas 3 Bu Fitria, pilih Bu Fitria. Yang kelas 3. Yang kelas 3 Bu Fitria. Kelas 3 di bagian belakang mana yuk? Yuk kelas 3, Mau dapat hadiah enggak? Hadiahnya masih banyak ini. Kelas 3 yang paling anteng. Deng 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 deng. Kelas 3, Mas Arsyad. Perempuan Bu, perempuan. Yuk yang perempuannya Mbak Bu Siri. Oh, Bu Sirinya salah. Perempuan di sebelah sana Bu Fitria. Kita pilih siapa ya di sana ya di bagian perempuan. Nah, siapa ya? Siapa ya kira-kira ya yang paling anteng ya untuk anak perempuan? Siapa ya? Oke, untuk anak perempuan kelas 3 Almira 3A. Silakan maju ke depan. Almira 3A. Ya. Yuk, maju ke depan yuk Mbak, yuk. Yang di atas panggung sudah siap dengan pertanyaan dari Bu Azila sama Bu Fitria belum? Sudah. Dari yang pertama, Mbak siapa namanya? Mbak Hanum. Mbak Hanum tadi masih inget gak Pak Husain tadi kan menjelaskan tentang 10 malaikat. Nah, iman kepada malaikat Allah itu rukun iman yang keberapa? 2. Rukun iman yang kedua. Benar atau salah teman-teman? Benar. Kita kasih hadiah? Iya, Bu aja kasih hadiah. Selamat Mbak Hanum. Yang selanjutnya ini Mas siapa? Mas Halim. Mas Halim kelas berapa? Kelas 1A. Temennya siapa ini? Temennya? Punya temen enggak di kelas 1A? Punya. Namanya siapa temennya? Abian. Abian sama siapa? Abian aja namanya. Temennya sendiri lupa. Siapa temennya? Lupa. Punya temen enggak? Punya. Abian. Temennya kan ada banyak kok. Kamu lupa apa grogi? Grogi paling Bu Aziza ini. Ini kayaknya Bu Mira. Udah siap dengan pertanyaan Bu Aziza? Sudah. Kalau tadi Mbak Hanum kan Bu Aziza kasih pertanyaan tentang malaikat rukun iman keberapa? Sekarang kalau malaikat diciptakan dari apa? Dari cahaya. Benar atau salah teman-teman? Benar. Tepuk tangan untuk Mas Halim. Selamat Mas Halim. Yuk kelas 2 pertanyaan selanjutnya Bu Fitria. Oke, untuk kelas 2. Tadi kan Pak Husain itu sudah memberikan materi tentang ada 3 pemuda. Siapa aja namanya? Sabi, Pemuda yang pertama. Terus yang kedua siapa? Yasir. Yang ketiga dan Yang ketiga siapa namanya? Patung. Oke, pertanyaannya untuk Mbak siapa namanya?
Siapa? Zahwa. Oh ya, namanya Mbak Zahwa. Dengarkan baik-baik ya Mbak Zahwa. Pertanyaan pertama. Siapakah yang mendapatkan cobaan dengan penyakit kusta atau gatal-gatal? Siapa namanya? Sapi. Betul apa enggak? Betul apa tidak? Betul. Ya, tiga ya. Zahra. Untuk Mbak Zahwa. Zahwa, maaf. Zahwa. Selamat untuk pertanyaan selanjutnya, Bu Fitria. Ya, untuk pertanyaan yang selanjutnya, siapa namanya? Siapa? Rafasya. Rafasya. Oke, Mas Rafasya, dengarkan baik-baik. Yang mendapatkan cobaan penyakit buta, siapa namanya? Ayo, siapa namanya? Siapa? Siapa namanya? Maktum, betul apa tidak? Maktum yang mendapatkan cobaan penyakit buta, betul? Betul Bu Azizia. Ya, selamat untuk Mas Rafasya. Tepuk tangannya mana? Yuk yang terakhir kelas 3. Mana suaranya untuk kelas 3? Untuk kelas 3 mana suaranya? Temanku lagi di depan semua ini, ayo diberikan dukungan. Mana suaranya untuk kelas 3? Suara kelas 3 mana? Suara kelas 3 mana suaranya? Kelas 2 mana suaranya? Kelas 1 mana suaranya? Yuk, selanjutnya ini dari Mbak siapa ini namanya? Mbak Almira. Udah pada kenal belum sama Mbak Almira? Sudah, lanjut langsung saja pertanyaan. Oke, Mbak Almira. Pemuda yang ketiga namanya siapa? Maktum. Betul. Salah? Benar, kita kasih hadiah. Selamat ya. Selanjutnya yang terakhir Bu Fitria. Oke. Yang ketiga, pertanyaan terakhir ya, pertanyaan terakhir. Oke. Siapakah yang mendapatkan cobaan dengan rambut yang tidak tumbuh? Satu, ayo siapa? Benar atau salah teman-teman? Jawabannya Sabi. Jawabannya Jasir teman-teman. Benar atau salah? Jawabannya Jasir, benar apa salah? Benar atau salah? Siapa Yang mendapatkan cobaan botak atau enggak, apa rambutnya enggak tumbuh? Benar? Namanya siapa? Jasir, itu salah. Benar. Betul, Mas Arsyad tadi. Mas Arsyad ya. Selamat Mas Arsyad. Tepuk tangan buat Mas Arsyad. Oke, sebelum kita melanjutkan ke acara selanjutnya, untuk pentas Ramadannya, kita sholat asar berjamaah dulu ya. Oke? Kaos kakinya nanti dilepas taruh kelas, nanti wudhunya diatur sama Bu Hairul. Jangan ada yang berdiri terlebih dahulu. Oke? Wudhunya bergiliran. Terima kasih. Coba Bu Azizah dan Bu Fitria sudah mengulang tadi. Yang wudhu nanti bergantian, tidak berebut.
sesuai dengan kelasnya. Ya, yang wudhu pertama dulu.